Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi lingkaran, yaitu pertemuan kedua, di mana pada pertemuan pertama Pak Guru sudah menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Anak-anak bisa lihat videonya, Pak Guru sudah siapkan linknya di kolom deskripsi, silahkan diklik linknya. Selanjutnya, adapun KD yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu KD 3.5 dan KD 4.5. di mana KD ini terkait dengan taksiran keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pertemuan ini yang pertama, yaitu menentukan diameter lingkaran yang sudah diketahui jari-jarinya. Kemudian yang kedua, menentukan panjang jari-jari lingkaran yang sudah diketahui panjang diameternya. Karena sebenarnya anak-anak diameter dan jari-jari itu saling berhubungan ya. Selanjutnya yang ketiga, menghitung keliling lingkaran, dan ini yang merupakan nanti materi pokoknya, yaitu menghitung keliling lingkaran. Oke anak-anak, kita lanjutkan materinya, yaitu hubungan diameter dengan jari-jari lingkaran. Panjang diameter lingkaran itu sebenarnya sama dengan dua kali panjang jari-jari. Kita bisa lihat gambar di sini ya. Di sini ada sebuah diameter ya, yang menghubungkan titik C ke titik B, atau ini bisa disebut dengan garis CB atau diameter CB. Kita bisa lihat diameter CB ini sebenarnya terbentuk dari dua jari-jari, yaitu jari-jari A ke B dan jari-jari A ke C. Jadi sebenarnya panjang diameter C ke B ini itu dua kali panjang jari-jari. Karena jari-jari itu sebenarnya, itu Pak Guru sudah jelaskan di video sebelumnya, setiap jari-jari dalam lingkaran itu ukurannya sama. Jadi panjang A ke B itu sama dengan panjang A ke C. Nah sekarang kita coba lihat ya anak-anak perumpamaan. Pak Guru di sini berikan perumpamaan. Seandainya misalnya panjang diameter CB ini, panjangnya C ke B ini adalah 20 cm, maka panjang C ke A ini bisa kita tentukan. Jadi panjang C ke A itu setengahnya dari panjang C ke B. Kenapa? Karena ini kan C ke A itu setengah dari C ke B. Nah, berarti panjang CB-nya 20, maka panjang CA-nya itu 10 cm. Kita bisa lihat di sini ya, 10. Otomatis karena panjang jari-jari setiap lingkaran itu sama, maka panjang A ke B itu juga 10 cm. Nah, bagaimana misalnya kalau panjang diameternya itu 15 cm? Kita umpamakan lagi misalnya panjang C ke B itu 15 cm. Maka berapa panjang C ke A? Ya, tinggal kita bagi 2. 15 bagi 2 itu sama dengan 7,5. Artinya panjang C ke A itu 7,5. Panjang A ke B juga itu 7,5. Jadi kesimpulannya sebenarnya jika panjang diameternya 15, maka panjang jari-jarinya itu 7,5. Jika panjang diameternya 20, maka panjang jari-jarinya 10. Nah, yang perlu anak-anak pahami juga bahwa untuk menentukan ukuran panjang itu kita menggunakan satuan panjang namanya. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Di sini ada tabel satuan panjang. Pak Guru sudah siapkan. Jadi satuan panjang itu mulai dari kilometer sampai milimeter. Jadi sebenarnya ini materi kelas 3 ya. Anak bisa buka-buka kembali bukunya bagaimana hubungan antara satuan panjang ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat jika dia jari-jarinya yang diketahui ya. Di sini misalnya ada jari-jari AB, maka kita akan cari panjang diameter dari lingkaran ini. Misalnya jari-jari AB ini panjangnya 7 cm, otomatis diameternya itu 7 kali 2, yaitu 14 cm ya. Jadi kalau jari-jarinya 7 cm, artinya diameternya 14 cm. Misalnya AB ini panjangnya 5 cm, berarti diameternya panjangnya 10 cm. Jadi sebenarnya seperti itu, gampang sekali ya anak-anak menentukan hubungan antara panjang diameter lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Jadi kalau kita sebenarnya sudah tahu diameternya, kita juga pasti tahu jari-jarinya. Sebaliknya, kalau kita sudah tahu jari-jarinya, pasti kita sudah bisa juga menentukan diameternya. Sekarang kita lanjutkan ke materi keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran sendiri adalah panjang lingkarannya jika lingkaran tersebut dibuka, diluruskan dalam bentuk ruas garis. Nah, di sini coba Pak Guru perlihatkan ya. Ini ada sebuah gambar lingkaran dengan jari-jarinya disebut garis QR ya. Nah, di sini Pak Guru berikan garis berwarna kuning. Nah, garis warna kuning yang mengelilingi lingkaran inilah sebenarnya yang disebut dengan keliling. Kalau kita mau ukur, misalnya ini kita buka, kemudian kita luruskan, jadi garis melengkung berwarna kuning ini kita buka, kemudian kita luruskan, kemudian kita hitung panjangnya, itulah yang disebut dengan keliling lingkaran. Namun tidak harus seperti itu ya, kita tidak harus melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan keliling lingkaran.
Nah, bagaimana caranya? Di sini Pak Guru akan jelaskan. Kita bisa menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu rumus kelilingnya sama dengan Pi kali D, atau rumus kedua keliling sama dengan PR. Nah, apa maksudnya dari rumus ini? Kita bisa lihat keterangannya di sini anak-anak. K itu artinya keliling, kemudian D ini artinya diameter, kemudian R ini artinya jari-jari. Selanjutnya Pi, ini dibaca Pi ya, ini tanda ini dibaca Pi. Nilainya itu 22/7 atau 3,14. Jadi Pi itu sudah ditentukan nilainya, yaitu 22/7 atau 3,14. Jadi ada dua bentuknya Pi ya. Dia dalam bentuk pecahan dan bentuk desimal. Sebenarnya nilainya sama, 22/7 itu sama dengan 3,14 juga. Cuma ada dua bentuk, ada satunya pecahan dan ada desimal. Nanti ada fungsinya masing-masing. Nah, kenapa ada dua rumusnya? Nah, ini kita bisa gunakan salah satunya sebenarnya. Kalau misalnya lingkaran itu diketahui diameternya, kita pakai K sama dengan Pi kali D. Dan seandainya lingkaran itu diketahui hanya jari-jarinya, kita bisa juga menggunakan 2PR. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan satu rumus saja, yang mana anak-anak bisa nantinya. Karena kan misalnya sebuah lingkaran diketahui jari-jarinya, berarti kita kan bisa pakai ini. Tapi sebenarnya kita bisa pakai juga yang PD. Karena kalau kita tahu jari-jarinya kan otomatis diameternya juga kita tahu. Sebaliknya kalau misalnya lingkaran itu diketahui diameternya, kan kita bisa pakai keliling sama dengan PD. Dan sebenarnya kita juga bisa pakai keliling sama dengan 2PR. Karena kalau kita tahu diameternya berarti kita tahu juga jari-jarinya. Nanti terserah anak-anak maunya pakai yang mana, gampangnya misalnya pakai yang mana. Selanjutnya terkait dengan ini, nilai Pi ini ada 22/7 kemudian 3,14. Biasanya kalau di soal-soal UN itu, ujian itu sudah ditentukan maunya nilai Pi-nya itu berapa, apakah 22/7 atau 3,14. Di soalnya biasanya disertakan. Namun kalau misalnya di soal tidak ada disertakan Pi-nya itu pakai 22/7 atau pakai 3,14, itu caranya menentukan. Kalau misalnya diameter atau jari-jarinya itu kelipatan 7, maka kita pakai 22/7, itu lebih gampang. Nah, seandainya D atau R-nya, jari-jari atau diameternya itu bukan kelipatan 7, maka kita bisa pakai 3,14. Maksudnya seperti apa? Kelipatan 7 itu mulai dari 7, 14, kemudian 21, kemudian 28, dan seterusnya tak terhingga ya. Intinya bisa dibagi 7. Dengan kata lain, jika D-nya atau diameternya dan jari-jarinya itu bisa dibagi 7, maka akan lebih mudah kalau kita gunakan 22/7. Dan seandainya D atau R-nya itu, jari-jari atau diameternya itu bukan kelipatan 7, maka kita bisa gunakan 3,14. Nah, sekarang kita coba lihat langsung contoh soal ya, supaya lebih mudah dipahami lagi. Di sini ada contoh soal pertama. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui panjang jari-jarinya 7 cm. Nah, kita lihat ya, yang diketahui panjang jari-jari. Jari-jari berarti kita pakai rumus yang kedua ya. Kita bisa pakai rumus yang kedua. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai juga rumus yang pertama. Nah, selanjutnya yang kita lihat juga adalah ininya, panjang jari-jarinya. Dia ini merupakan kelipatan 7 ya, karena dia 7, berarti 7 ini merupakan juga kelipatan 7, maka kita nanti pakai Pi-nya 22/7. Maka kita bisa tulis seperti ini. Kita tulis dulu rumusnya besar seperti ini. K sama dengan 2PR. 2PR ini antaranya ini nanti kita tulis tanda kali ya. Kita tulis kembali 2. Ininya 2-nya saya tulis di sini, Pak Guru tulis di sini. Kemudian Pi-nya tadi 22/7 ya, karena jari-jarinya bisa dibagi 7, maka Pak Guru tulis kali 22/7. Kemudian R-nya kita isi juga, R-nya itu jari-jari 7 cm. Seperti ini. Jadi cara memasukkan angka ke rumus itu seperti ini anak-anak. Ini 2PR, artinya 2 kali Pi kali R. 2 kali Pi, Pi-nya itu 22/7, diambil dari sini, nilai Pi. Kenapa 22/7? Karena bisa jari-jarinya bisa dibagi 7. Kemudian R-nya itu adalah jari-jari. Ini 7 ada di soal. Nah, kalau sudah seperti ini gampang dikerjakan anak-anak. Karena ini kelipatan 7, maka ini bisa dicoret. 7 dibagi 7 seperti ini. Jadi ini bisa langsung dibagi supaya kita tidak menghitung lagi menggunakan pecahan. Jadi 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. Kita tulis di sini. Nah, ini berubah menjadi 22 saja. Ini sudah bukan pecahan. Nah, kita bisa tulis ulang seperti ini. 2 kali
Kemudian 22/7 itu tinggal 22 dikali lagi. Ini kan tadi sudah dibagi ya, jadi ini tinggal 1. Jadinya 2 kali 22 kali 1. 1 ini kan sebenarnya tidak ada nilainya ya. Karena apapun dikali dengan 1 itu tidak akan berubah nilainya. Jadi kita tinggal hitung 2 kali 22 yaitu 44. Ingat, hasil akhirnya kita berikan satuannya sesuai dengan soal, 44 cm. Selanjutnya kita coba lihat contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua yang diketahui adalah diameternya, di mana lingkaran ini ada sebuah lingkaran dengan diameter 12 cm ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa menentukan jari-jarinya ya, karena kalau diameternya 12 itu berarti jari-jarinya 6. Nah, kita kembali lihat rumus ya anak-anak. Karena diketahui diameternya, maka bisa kita gunakan rumus yang pertama yaitu pi kali d, atau bisa juga sebenarnya menggunakan rumus yang kedua. Tapi di sini Pak Guru berikan contoh saja menggunakan rumus yang pertama, karena soal pertama tadi kita sudah gunakan rumus yang kedua. Nanti anak-anak terserah mau pakai, apakah mau misalnya menggunakan rumus yang pertama saja terus, atau rumus yang kedua saja terus, tidak masalah. Oke, sekarang kita coba tulis rumusnya ya. Keliling sama dengan pi kali d. Nah, kita tinggal isi. Nah, sekarang kita lihat tentukan pi-nya. Apakah kita pakai 22/7 atau kita pakai 3,14? Kita lihat angka diameternya ya, 12 cm. 12 itu bukan kelipatan 7 ya. Maka sebaiknya kita pakai 3,14. Selanjutnya Pak Guru tulis di sini 3,14 pi-nya ya. Kemudian dikali 12 karena diameternya 12. Nah, ini tinggal kita kali saja 3,14 kali 12. Di sini Pak Guru coba kali ya. Kali bersusun seperti ini. 2 kali 4 itu sama dengan 8. Kemudian 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Kemudian selanjutnya yang bagian keduanya ya. 1 kali 4 itu 4, kemudian 1 kali 1 kita tulis di sini 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan seperti ini. 8-nya turun, tidak ada lurusannya ya. Kemudian 2 tambah 4 6, 6 tambah 1 7, kemudian 3-nya juga tidak ada lurusan, tinggal turun saja seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menentukan letak komanya. Komanya itu kita lihat, hitung yang dikali ya. Di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti kita simpan komanya di sini. 2 angka juga kita sisakan juga 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 37,68. Jadi kurang lebih seperti itulah anak-anak cara menentukan keliling sebuah lingkaran. Di sini sudah ada 2 rumus ya. Kita bisa menggunakan keliling sama dengan pi kali d, atau kita juga bisa menggunakan keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Dimana kalau misalnya diameternya ditentukan atau diameternya diketahui, kita bisa gunakan rumus ini. Ataupun sebaliknya, jika jari-jarinya ditentukan, kita bisa gunakan rumus ini. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan rumus yang mana saja. Nanti anak-anak silahkan memilih yang mana dianggap gampang untuk dikerjakan. Selanjutnya sebagai catatan juga tadi, bahwa untuk menentukan nilai pi-nya apakah kita pakai 22/7 atau 3,14 itu tergantung dari nanti nilai jari-jari atau diameternya. Kalau misalnya diameternya atau jari-jarinya itu bisa dibagi 7 atau kelipatan 7, kita bisa lebih gampang menggunakan 22/7. Sedangkan kalau diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7, seperti tadi ini 12 tidak bisa dibagi 7, maka kita bisa gunakan 3,14. Nah, itulah anak-anak materi tentang keliling lingkaran. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Anak-anak juga bisa melihat materi lain ya di portal Rumah Belajar. Di sana ada banyak sekali video-video pembelajaran mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Silahkan dikunjungi melalui website belajar.kemdikbud.go.id, atau boleh juga anak-anak mendownload aplikasi Rumah Belajar di Play Store ataupun di App Store. Nah, untuk melihat video pembelajarannya, anak-anak bisa mengklik fitur sumber belajar. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Anak-anak tinggal pilih nanti jenjangnya, mau cari video di jenjang apa, apakah misalnya SLB, paket A, paket C, paket B, atau PAUD, atau mungkin SMP, SMA, SMK. Nah, anak-anak bisa pilih, tinggal diklik, di situ akan nanti muncul video-video yang terkait dengan materi yang anak-anak tentukan. Anak-anak juga bisa sebenarnya mencari materinya berdasarkan nama materinya ya. Jadi klik saja di sini tanda pencarian, baru ketik materinya, atau bisa juga dicari berdasarkan kelasnya.
Nah, silakan anak-anak kunjungi portal Rumah Belajar, ini gratis. Anak-anak juga bisa menggunakan kuota bantuan gratis dari pemerintah untuk mengakses aplikasi Rumah Belajar ini. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.